Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku yang soleh dan solehah, beserta ayah dan bunda yang sedang mendampingi. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah dasar. Tapi sebelumnya, bagi yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu, sehingga tayangan ini tidak melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, beserta ayah dan bunda yang selalu setia mendampingi putra-putrinya saat belajar di rumah. Kali ini kita akan belajar dengan Pak Nurin kembali, masih di pelajaran yang kedua, yaitu pelajaran yang membahas tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemarin kita sudah di pertemuan yang lalu sudah belajar di pelajaran pertama ya, yang sekarang kita sudah masuk di pelajaran yang kedua, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini kita akan belajar bagaimana beriman pada Allah dan bagaimana beriman mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Coba dijawab. Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Ayo, ikuti pelajaran ini. Insya Allah kalian dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta dan Rasul-Nya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit, bumi, manusia, hewan. Kalau di bumi ya, ada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Bagaimana cara kita bisa mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui yang pertama, melalui alam semesta. Kita bisa mengenal Allah. Yang kedua, kita dapat mengenal Allah melalui apa? Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengenal Allah melalui Asma'ul Husna. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya, bagaimana kita mengenal Allah melalui alam semesta, bagaimana mengenal Allah melalui Al-Quran, dan bagaimana mengenal Allah melalui Asma'ul Husna. Amati dan ceritakan gambar berikut. Apa saja ya benda mati itu? Yang mana ini yang mati? Oh, ini ada meja ya, meja, kursi, buku, gedung bertingkat, ada batuan, pensil, gunung. Apakah semuanya benda mati? Bisa bergerak? Kayaknya ini tidak bisa bergerak semua ya. Berarti ini benda mati. Kemudian ada lagi, apa saja ya benda hidup itu? Perhatikan, ada hewan ya, hewan-hewan, ada singa, ikan, ayam,
Ini sapi, ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan. Apakah mereka hidup? Ya, manusia hidup, hewan-hewan pun juga hidup. Makanya disebut makhluk hidup. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhannya semesta alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya Allah dan namanya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan, adanya Allah. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Ayo simak cerita berikut. Ini ada sebuah kisah ya. Ahmad tergolong anak yang suka bertanya. Di rumahnya dia suka berdialog dengan sesama anggota keluarga. Kalian sama tidak dengan Ahmad ini? Suka berdialog, berdiskusi dengan orang tua di rumah. Suatu waktu, Ahmad bertanya kepada ibunya, "Bu, apa benar semua yang ada di alam ini buatan Allah?" Kemudian ibunya menjawab, "Oh iya benar. Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu buatan manusia?" Kemudian ibunya pun menjawab, "Kamu betul anakku, kelihatannya kamu belum yakin." Kemudian Ahmad bertanya lagi nih, berbicara lagi, berkata lagi, "Kalau begitu, ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah." Kemudian ibu menjawab, "Dengarkan baik-baik anakku, meja itu buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu. Ada kayu mahoni, kayu jati, dan sebagainya. Akan tetapi ingat anakku, kayu itu tumbuh di bumi. Yang menumbuhkan kayu bukan manusia, melainkan Allah, pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah." Kemudian Ahmad pun berkata lagi, "Oh begitu. Sekarang aku sudah paham dan yakin, Bu." Nah ini dari kisah ini kita tahu bahwa semua yang ada di muka bumi ini pada dasarnya yang menciptakan adalah Allah. Yang kedua, cara mengenal Allah yang kedua adalah melalui Al-Quran. Amati dan ceritakan gambar beserta ayat Al-Quran berikut. Ini ada gambar apa anak-anak? Gambar Al-Quran ya. Sudah bisa membaca Al-Quran? Belum? Sudah? Kalau yang sudah berarti Alhamdulillahirabbil alamin. Di kelas 4 ini kalian sudah bisa membaca Al-Quran. Bagi yang belum, tetap semangat. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus harapan. Bahkan ada orang yang sudah tua sekalipun masih belajar Al-Quran. Nah, di sini ada sebuah ayat nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum. Nah, ini ada tanda huruf jim. Apa ini huruf jim? Waqaf ya. Waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh diteruskan. Dzalikumullahu rabbukum
rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 102. Nah, anak-anakku, ayat Al-Quran tadi mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan, Dialah yang memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepadanya. Bagaimana cara menyembahnya? Yang pertama adalah apa? Sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian yang ketiga, cara mengenal Allah yaitu melalui Al-Asma'ul Husna. Apa itu Asma'ul Husna, anakku? Untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Bahkan ada ungkapan, tak kenal maka tak sayang. Iya, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Itulah kalau orang yang belum mengenal dengan lebih jauh, biasanya hanya tahu luarnya saja, belum tahu, oh orang itu ternyata baik ya. Nah, kita pun sama mengenal Allah melalui Asma'ul Husna. Allah memiliki nama-nama yang baik atau yang dikenal dengan Al-Asma'ul Husna. Jadi Asma'ul Husna ini adalah nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang agung. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu yaitu Al-Quran. Kalian sudah biasa membaca Asmaul Husna? Biasanya pada waktu pagi-pagi sebelum belajar ya, ada anak-anak yang menjadi pembiasaan untuk membaca Asmaul Husna yang 99 itu. Bahkan ada yang sudah hafal Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan mempelajari 3 di antaranya, yaitu sebagai berikut. Asmaul Husna ya. Yang pertama, Al-Basir. Al-Basir, amati dan ceritakan gambar berikut. Ini ada anak 2 perempuan, ada 1 anak ya. Oh, ternyata ini sedang berbisik-bisik. Anak ini kemudian bagaimana? Walau berbisik, Allah pasti tahu dan melihat kita. Tuh. Walaupun berbisik, Allah pasti tahu. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya. Al-Basir berarti Allah Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah. Nah, inilah yang disebut nama Allah Asmaul Husna yang kita pelajari. Yang pertama, Al-Basir. Allah Maha melihat. Al-Basir. Allah Maha melihat. Lanjut, yang kedua, Al-Adlu atau Al-Adl. Kalau kita lihat di gambar ini ya, ada beberapa orang. Ada yang memakai baju adat Jawa, ada yang memakai adat mana ini? Sumatera Barat ya. Iya, berbagai corak warna, berbagai bentuk pakaian adatnya. Mereka digunakan bisa berbeda-beda. Karena apa? Kita hidup di Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan suku, kaya bahasa, kaya budaya yang berbeda-beda. Bahasanya beda, bahkan sampai pakaian adat pun mempunyai perbedaan. Nah, tahukah kalian arti Al-Adl? Nah, ini ya, Asmaul Husna yang kedua. Tadi yang pertama apa, anak-anak?
Al-Basir, Allah Maha melihat. Sekarang yang kedua Al-Adl. Al-Adl berarti Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Iya, sama semuanya kalau di hadapan Allah. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Dalam Al-Quran disebutkan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia, yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah mengerjakan yang diperintahkan Allah, melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah, dan menjauhi semua larangan-larangan dari Allah. Sudahkah kalian bertakwa? Mudah-mudahan sudah. Ayo kita baca ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Siapa? Nabi Adam dan Hawa. Ia manusia yang pertama ya. Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawa. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa. Ada bangsa Indonesia, bangsa Afrika, bangsa Arab, dan bersuku-suku, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Asmat, suku Dayak, dan sebagainya, apalagi di Indonesia nih. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, itulah sifat yang kedua, nama yang kedua dari Allah, Al-Adl. Allah Maha Adil. Kemudian yang ketiga, Al-Azim. Apa anak-anak? Al-Azim. Tulisannya Al-Azim. Membacanya Al-Azim. Amati dan ceritakan gambar berikut. Ini gambar apa, anak? Iya, ini pantai, ya. Di pantai ada deburan ombak, ada pohon kelapa. Pernah kan ke pantai ya? Atau malah kalian tinggal di pinggir pantai? Indah sekali ya. Rumahnya dekat dengan pantai. Anak-anak, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Jika pernah, coba ceritakan dengan ayah kalian, dengan ibu kalian, dengan teman kalian. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya, pertolongan Allah, dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Kalau dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial, manusia disebut makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah
dan menjauhi larangan Allah. Berarti tadi ada 3 Asmaul Husna yang kita pelajari ya. Al-Basir Maha Melihat, Al-Adil Maha Adil, kemudian Al-Azim Allah Maha Agung. Berarti ada 3 cara mengenal Allah. Yang pertama melalui apa? Yang pertama melalui mengamati alam semesta. Yang kedua dengan membaca Al-Quran dan isinya. Kemudian yang ketiga, cara mengenal Allah dengan mengenal nama-nama Allah, Asmaul Husna. Yang tadi kita pelajari, Al-Basir, Al-Adil, Al-Adil, kemudian Al-Azim. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like juga kalau ini bermanfaat, kalian bagikan ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.